Oke, terima kasih. First of all, thank you so much for ICE Community for having me in this event. Pertama-tama, halo semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Marcel Tansil, and I'm CEO and founder dari Yamit. Nah, sebelum saya lanjut ke materi pembahasan kita pada siang hari ini, izinkan saya untuk menceritakan sedikit apa sih Yamit itu, dan juga journey saya menjalani aplikasi di bidang bisnis startup digital. Oke, first, Yamit terbentuk karena adanya problem yang kita lihat di Indonesia. Tahukah Anda, problem yang kami concern di Indonesia itu adalah masalah mengenai food waste. Nah, Indonesia itu merupakan negara kedua dengan pembuangan 5 makanan terbanyak setelah Arab Saudi. And then, per tahunnya Indonesia dapat membuang lebih dari 13 juta ton. Maaf itu koreksi ya, 13 juta ton per tahunnya. Dan diperkirakan per orang itu dapat membuang lebih dari 300 kilo. Asumsinya 300 kilo per orang itu bisa membuang sebanyak itu. Nah, bahaya dari pembuangan 5 makanan ini mengakibatkan bahaya 21 kali lebih berbahaya dibandingkan gas karbon dioksida. Yang kita tahu gas karbon dioksida itu sangat tidak baik ya teman-teman. Apalagi tumpukan sampah ini mengeluarkan gas metana yang bahayanya itu lebih bahaya dibandingkan gas karbon dioksida. Nah, bukan hanya permasalahan food waste yang kami lihat, tetapi kami melihat juga permasalahan mengenai kelaparan. Kita tahu ya bersama ya, di masa pandemi ini orang pada struggle semua, ekonomi turun dan lain sebagainya. Nah, kemungkinan besar juga banyak sekali penambahan kelaparan di Indonesia, banyak orang yang di PHK dan lain sebagainya. Maka dari itu, kami melihat peluang dari permasalahan ini. Kita tahu ya teman-teman, Indonesia itu punya segudang masalah. Maka dari itu, kita sebagai masyarakat Indonesia harus memikirkan untuk segudang solusi juga. Apa yang bisa kita kontribusikan terhadap Indonesia ini untuk nge-solve problem tersebut. Maka dari itu, di 2019 kami sudah merencanakan untuk nge-solve problem tersebut. Nah, di tahun 2019 ini kami melakukan namanya validasi market. Kita pergi ke beberapa restoran, kita pergi ke beberapa hotel, kita pergi ke beberapa cafe, kita pergi ke beberapa supermarket. Yang kita tanyakan adalah permasalahan mengenai food waste tersebut. Nah, karena tercatat dari validasi market yang saya alami, yang saya terjun langsung ke lapangan, ternyata dalam per minggu restoran tersebut dapat membuang lebih dari 3 kg. Nah, teman-teman, baiknya kita tahu ya bersama-sama sebelum kita membangun bisnis, baiknya kita melakukan validasi market terlebih dahulu untuk mengetahui seberapa fit market yang akan kita tuju, gitu. Nah, teman-teman, aku mau sedikit jelasin juga nih opportunity market yang saya temui di Indonesia. Nah, saya mengilustrasikan sebagai dua ya teman-teman. Ada namanya Blue Ocean dan juga Red Ocean. Nah, apa sih Blue Ocean dan Red Ocean ini? Bisa dilihat ya, Blue Ocean ini kaitnya itu masih satu, masih sedikit banget ya. Tetapi ikan di dalam laut itu banyak, teman-teman. Artinya apa? Bahwa market di situ sangat luas, teman-teman. Tetapi tidak banyak yang tidak mengetahui market tersebut. Dan di area Blue Ocean ini, area yang belum banyak sekali kompetitornya. Sedangkan yang Red Ocean adalah di mana di situ sudah mengalami banyak sekali pertumpuan darah, kompetisi, bisnis, dan lain sebagainya. Sehingga juga mengakibatkan market yang semakin kecil. Nah, pada saat itu saya melihat ternyata ada peluang di area Blue Ocean yang bisnis yang saya jalankan saat ini. Maka dari itu saya berani untuk terjun masuk ke dalam industri food waste untuk menggerakkan sebenarnya awareness orang terhadap pembuangan limbah makanan yang berlebih ini. Teman-teman, di sini kalian bisa mengambil contoh bahwa opportunity market ini bisa kalian temui. Itu punya benefit masing-masing teman-teman. Blue Ocean, benefitnya apa? Benefitnya masih luas ternyata marketnya. Tetapi yang harus kalian ketahui juga bahwa harus terus namanya validasi. Karena kita tahu ya bisnis yang belum ada kompetitornya biasanya validasinya belum terlalu fit. Sedangkan yang di Red Ocean sudah banyak kompetitor, tapi sedikit marketnya, tapi yakinlah market yang sudah dituju itu sudah fit. Oke, mungkin saya akan memperkenalkan aplikasi saya, yaitu aplikasi Yamit sendiri. Nah, puji Tuhan kami launching pertama kali di tahun 2020, yaitu di bulan Mei, lebih tepatnya di masa-masa pandemi yang orang-orang pada struggle semua. Tapi kami yakin
bahwa ketika kami launching di masa-masa pandemi ini, problem tersebut mudah-mudahan dapat di-solve dari kami. Karena kami yakin juga ketika kami launching di pertengahan pandemi kemarin, banyak sekali struggle-struggle yang dialami oleh pengusaha-pengusaha UMKM yang berjualan food and beverage yang bisa kami bantu gitu. Maka dari itu kami terjun langsung dan launching di pertengahan masa-masa pandemi. Teman-teman, kalian bisa download aplikasi kami, sudah tersedia di Google Play Store. Oke, dan aplikasi kami tersedia di 3 kota, yaitu Surabaya, Malang, dan juga Yogyakarta. Oke, saatnya kita masuk ke dalam materi ya teman-teman. Nah, saya mau mencerita sedikit nih teman-teman, apa sih yang dialami sebenarnya pelaku-pelaku startup di dunia ini. Ternyata yang saya melihat dan saya lihat data-datanya, banyak sekali startup baru memulai dan gagal gitu. 90% of new startup fail gitu. Mereka bisa gagal. Karena kita tahu ya teman-teman, sekarang pelaku startup itu sudah sangat naik signifikan grafiknya. Banyak sekali orang-orang yang mau terjun di dunia startup, tetapi mereka tidak punya tools yang kuat atau mental yang kuat untuk membangun atau nge-build startupnya mereka. Teman-teman, di sini saya ada meng-highlight beberapa reason kenapa startup itu bisa gagal. Nah, pertama, mereka fokus only building their startup. Artinya apa ini, Kak Marcel? Artinya mereka hanya fokus untuk bangun terus, bangun langsung buat PT, langsung buat perusahaan, sewa kantor, dan lain sebagainya. Tetapi mereka tidak fokus dalam memvalidasi market terlebih dahulu. Case nyatanya ya adalah teman saya sendiri yang membangun sebuah startup. Dia langsung buat PT dan lain sebagainya, burn money banyak gitu, tapi dia nggak melakukan dulu validasi market yang tepat dulu gitu, sehingga produknya percuma, tidak ada yang beli gitu, tidak ada yang mau pakai juga. Maka dari itu baiklah kita untuk validasi market. Nah, yang kedua adalah lack of focus. Lack of focus ini apa sih? Mereka sebenarnya tidak fokus terhadap target-targetnya mereka. Lebih tepatnya mereka tidak punya target. Bangun startup hanya gengsi aja, FOMO gitu, ikut tren aja. Itu sangat tidak disarankan teman-teman. Karena ketika kita bangun startup, kita tahu visi misi kita untuk bangunnya itu lebih kemana, arah kemana. Maka dari itu baiknya startup itu mempunyai milestone. Kita tahu ya, milestone itu ibaratnya dijumpai di dalam karakter bayi, yaitu ketika bayi itu masih tiduran, terus merangkak, berdiri, hingga berlari. Nah, ini diterapkan juga di dalam bisnis. Milestone ini berguna untuk kalian punya target jangka pendek, jangka menengah, hingga jangka panjang. Maka dari itu, ketika kalian punya milestone, yakinlah kalian tidak akan namanya lack of focus atau kehilangan arah tujuan kalian. Dan juga yang ketiga adalah the bad teams. Nah, teman-teman, kunci utama juga startup digital atau founder dari startup juga ketika dia dapat meng-hire tim yang baik gitu. Salah satu fondasi untuk men-sustainable-kan perusahaan startup adalah ketika mereka punya environment tim yang baik, yang saling support, yang punya istilahnya satu visi dan misi yang sama gitu. Nanti kita akan breakdown lagi ya teman-teman soal tim ini untuk kalian pelaku startup yang baru memulai atau sudah memulai. Oke, kita lanjut ke 4, yaitu bad product. Kita tahu ya teman-teman, ketika kita membuat startup atau membuat bisnis, pasti kita mempunyai produk atau jasa ya. Nah, di sini banyak sekali startup-startup yang tidak memikirkan istilahnya value atau unique selling point dari produknya sendiri. Maka dari itu, kebanyakan mereka gagal ketika mereka tidak menginovasikan produknya mereka, atau istilahnya mereka tidak punya novelty atau inovasi-inovasi yang baru dimunculkan gitu. Sehingga yakinlah itu bisa collab in the end of the day gitu. And then next, yaitu bootstrap for a long time. Nah, aku mau jelasin dulu nih, bootstrap ini apa teman-teman? Bootstrap ini ketika sebuah startup digital atau startup mempergunakan modalnya sendiri, modal pribadi, untuk jangka yang panjang. Mereka nggak mau membuka diri untuk investment atau menerima funding dari investor gitu. Maka mereka tidak punya namanya fondasi untuk nge-link lebih luas lagi atau untuk nge-taking lebih growing up gitu. Jadi sangat tidak disarankan ketika startup itu menggunakan modal pribadinya
untuk jangka yang panjang gitu. Yang keenam adalah burn extravagant money. Ya, kita tahu ya teman-teman, mungkin di sini banyak yang tahu juga bahwa dunia startup ini pasti banyak yang mengira bakar-bakar duit, ya kan? Tidak salah teman-teman, karena memang startup itu butuh bakar duit. Tetapi bakar duit ini dalam artian bakar duit yang terukur. Ada istilahnya, ada rumusnya namanya burn rate, di mana kita bakar duit, tapi ada skala ukurannya gitu. Ada persenannya untuk kita mengeluarkan sejumlah uang untuk pergerakan operasional, marketing, dan lain sebagainya. Nah, kebanyakan startup yang baru memulai dan gagal ketika mereka bakar duit itu tidak ternilai, maksudnya tidak terukur. Bakar duit aja 100 juta untuk marketing, bakar duit aja 100 juta untuk operasional, tapi tidak memperhitungkan apa dampak ketika mereka mengeluarkan uang yang begitu besar gitu. Jadi saran saya ketika bisnis ini, bisnis startup itu harus mengatur semua pergerakan financial management yang baik gitu. Oke. Mungkin kita bakalan masuk ke topik lagi ya ini. Nah, teman-teman, tadi kita tahu ya, 90% of new startup itu gagal. Dan gimana caranya kita untuk menjadi 10%-nya? Ini dari saya teman-teman, tips dari saya untuk menjadi 10%-nya. Yang pertama, tools number one, yaitu business model. Mungkin kita tahu ya teman-teman, ada namanya business model Canva. Nah, itu sebagai tools awal, basicnya kita sebagai kita untuk mengukur seberapa fit market kita, seberapa kuat sebenarnya business model yang bakalan kita bangun ini. Ya, kita tahu ya, ada namanya B2C, C2C, B2B, B2B2C, B2G, business to government. Sehingga ujung-ujungnya untuk mencari tahu seberapa kuat bisnis model kita secara fondasi dan juga sistematika yang ada di dalam bisnis kita. Nah, di dalam bisnis model sendiri itu juga akan banyak ya teman-teman, ada key partners dan lain sebagainya. Itu harus diketahui teman-teman, karena itu menjadi tools awal gitu. Nah, ketika kita kuat secara fondasi bisnis model, secara sistem kuat, barulah kita masuk ke yang kedua, itu spirit. Nah, teman-teman, mungkin di sini banyak yang baru memulai bisnis plan untuk mau merealisasikan bisnisnya kalian gitu. Nah, teman-teman yang kalian harus tahu bahwa plan is just a plan gitu. Banyak yang bilang plan itu berharga ya, tetapi lebih berharga lagi ketika plan kalian itu dieksekusi secara nyata. Dan lebih susah lagi teman-teman ketika mengeksekusikan sebuah ide bisnis. Maka dari itu kalian harus punya namanya mental yang kuat, spirit yang kuat, agar ketika kalian mendapatkan sebuah problem, mengeksekusi sebuah bisnis, kalian bisa terus bangkit. Saya selalu mengingat kata-kata almarhum Pak Ciputra. Dia pernah mengatakan bahwa ketika kita jatuh yang ke-10 kali, kita harus bangkit yang ke-11 kali. Nah, bangkitnya itu tentunya kita tidak bisa bangkit sendiri gitu. Kita harus punya spirit itu. Spirit ini dia digambarkan juga di dalam dunia startup digital. Kalau di Taiwan, mereka menganggap dunia startup digital atau startup lebih tepatnya itu bagaikan roket yang punya spirit. That's why kenapa kalian sering melihat mungkin gambar-gambar startup itu bagaikan roket yang naik ke atas. Karena benar, startup itu bukan hanya berjalan, tetapi harus berlari dengan spirit itu. Maka dari itu perlu adanya spirit di dalam semua founder startup bisnis. Kemudian ketika kita bangkit lagi menghadapi permasalahan, kita dapat dikatakan sebagai orang yang durability atau orang yang tahan banting. Seperti itu. Jadi kita bisa langsung terus bisa growing fast. And then the last yaitu adalah mengoptimalisasikan sebuah startup. Ketika kita sudah punya spirit, bisnis model yang kuat, nah yakinlah kita harus punya namanya inovasi-inovasi baru yang harus kita keluarkan di dalam bisnis startup kita. Mengoptimalisasikan ini bukan hanya mengoptimalisasikan produk, tetapi harus dari segi manajemen dan lain sebagainya harus optimal, segi tim juga. Nah, maka dari itu perlunya optimalisasi ini lebih long term ke depan. Teman-teman, langsung aja teman-temannya kita langsung ke topik utama kita, yaitu mengoptimalisasikan gimana nih ketika kita mau approaching investment ke investor, karena itu salah satu penghambat utama juga startup di dunia digital atau startup yang baru memulai bisa gagal. Nah, what you need to prepare before approaching investor. Teman-teman,
Saya sendiri pelaku startup, saya sudah banyak sekali bertemu dengan investor yang dari angel investor, dari venture capital sampai ke government. Nah, kalian bisa punya banyak opsi untuk kalian mau approaching investor gitu. Yang saya bisa saranin, kalian bisa mengikuti berbagai macam ajang-ajang investment. Entah itu dari Telkomsel, kemarin ada namanya The Next Dev, dari Wilmar, dari DSCX, dari kemudian dari Backcraft gitu. Dan masih banyak lagi teman-teman. Program-program pemerintah pun mendukung akan pembangunan bisnis teman-teman. Ketika kalian benar-benar mempunyai bisnis model yang fit, yang bagus, bisnis model yang kuat, and then kalian harus punya juga mental, karena investor itu banyak sekali aspeknya yang akan dilihat. Kita akan jelasin lebih dalam ya di sini. Nah, ini ada dari courtship yang kalian harus tahu juga ketika kalian bakalan approaching investor. Yang pertama, ketika saya dulu mengikuti sebuah ajang bisnis, sebuah ajang investment dari capital venture, yang saya pelajari adalah ini, ada courtship ini. Pertama, kalian pasti daftarkan. First touch-nya kalian harus daftarin elevator pitch, kemudian daftarin proposal, daftarin pitch deck, dan lain sebagainya. Nanti ketika kalian dipilih, kalian bakalan namanya dating. Dating itu kalian getting know each other. Kalian entah itu ketemu langsung bersama investornya atau tidak, kalian benar-benar harus pitching di depan investornya. Kemudian proposal. Nah, ketika ada ketertarikan terhadap bisnis kalian, mereka bakalan minta looking for co-investor no shop clause. Jadi mereka bakalan benar-benar nanti melihat lebih dalam proposal-proposal yang harus kalian tujukan di dalam pitching kalian gitu. Ketika kalian sudah selesai pitching, mereka akan lihat lagi proposalnya dan mereka akan lihat paperwork-nya. Maka dari itu di dalam paperwork itu nanti ada tanda tangan yang harus kalian lihat ketika mereka sudah agreement gitu. Nah, setelah dari paperwork ini selesai, kalian ditarik oleh investor, kalian bakal harus mengerti jelas bahwa proposal tersebut untuk ditujukan berapa valuasi yang bakal mereka funding di dalam company kalian. Nah, nanti aku akan breakdown lebih dalam teman-teman soal paperwork ini dan juga seberapa pentingnya sebenarnya kalian harus mengerti valuasi-valuasi dari tawaran investor. Nah, yang terakhir yaitu waiting atau door ready, dan mereka bakalan nanti in the end bakalan transfer uang ke rekening perusahaan kalian. Oke, kita jelasin satu persatu ya teman-teman. Kita tahu ya, di dalam sebelum kita approaching investor, tentunya founder team atau CEO dari startup tersebut harus pitching ke depan investor untuk mengetahui seberapa scalable startup kalian atau bisnis yang kalian akan bangun. Di sini ada beberapa tips dari saya teman-teman yang harus kalian perhatikan di dalam membuat pitch structure. Yang pertama, tentunya kita tahu bahwa startup itu bermula dari problem, karena dari problem itu kalian create the solution. Nah, solution ini harus benar-benar fit terhadap problem tersebut. Maka dari itu harus ada namanya validasi problem juga. Problem ini, saya saranin ya teman-teman, ketika kalian melihat problem yang ada, kalian juga harus merasakan sebagai founder problem itu yang benar kalian rasakan gitu. Kalau saya sendiri, saya melihat problem ini banyak sekali karena saya sudah terjun langsung ke lapangannya dan merasakan problem-problem itu benar-benar real. Jadi kalian tidak bisa melihat hanya dari internet problem orang. Kalian sebagai founder harus melihat problem tersebut. And then kalian create the product atau teknologinya kalau kalian benar-benar startup di bidang digital, dan menentukan market size. Market size ini sangat penting ya teman-teman. Nanti kita bakalan breakdown lebih dalam lagi nih market size. Seberapa luas sebenarnya target pasar yang bisa kalian cakupi gitu. And then yaitu target market lagi, kembali lagi teman-teman, harus benar-benar fit. Kemudian competitor analysis. Nanti kita bakalan jelasin juga nih competitor analysis, tapi garis besarnya kita tahu bahwa membangun sebuah bisnis itu bukan cuma kita sendiri gitu, tapi bisnis adalah persaingan juga, adalah kompetisi. Maka dari itu kita perlu namanya brainstorming juga terhadap bisnis-bisnis yang lain, agar bisa di-compare apa yang lebih mengunggulkan kita dibandingkan kompetitor lainnya. And then team, financial projection, dan juga call to action. Nanti saya akan jelasin lebih dalam lagi. Nah, kemudian yang sebelah kanan adanya building different pitch for different occasion. Jadi
masing-masing event atau masing-masing investor itu mereka ingin melihat itu ada beberapa turning waktu yang harus kalian jelasin ke mereka. Kalau elevator pitch kita tahu ya, itu paling hanya memakan waktu 1 menit untuk menjelaskan garis besar bisnis kalian ke depan investor. Biasanya itu cuma penjelasan awal. Ketika mereka benar-benar tertarik, mereka bakalan tarik ke kalian untuk pitching lebih dalam lagi. Itu biasanya durasinya antara 3 menit, 6 menit, 10 menit, bahkan sampai 20 menit. Nah, ketika benar-benar mereka tertarik, mereka bakalan nanti menyarankan kalian untuk mendemokan bisnis kalian gitu. Mendemokan dalam artian kalau kalian bergerak di bidang startup digital, harus kalian misalnya di aplikasi kalian harus mendemokan flow chart dari aplikasi kalian sendiri, flow dari aplikasi penggunaan yang kalian tujukan gitu. Oke ya, kita next. Nah, ini harus yang kalian perhatikan juga teman-teman sebelum approaching investor, the sizing up. Nah, jadi kalian jangan sampai approaching investor yang salah. Istilahnya semua investor itu punya industrinya masing-masing gitu. Mereka bakalan punya industri di kesehatan, travel, fintech, retail dan lain sebagainya. Kalian jangan salah. Misalnya ketika saya approaching investor, saya harus tahu nih, investor saya harus bergerak di bidang F&B kah, atau di bidang food waste kah, atau di bidang SDG, Sustainable Development Goals, dan lain sebagainya, teman-teman. Harus mengetahui benar-benar industri investor yang bakalan kita tuju. Karena kita akan memberikan benefit ke mereka. Dan mereka bakalan lebih mengetahui knowledge akan industri tersebut yang kita jalani gitu. Jadi, perhatikan juga industri-industri investor kalian gitu. Oke, next. Nah, due diligence proses ya. Bagi kita biasanya startup early stage, itu kebanyakan poin-poin yang kita perhatikan adalah ini teman-teman. Yaitu biasanya kalau untuk early stage, fundingnya itu jangka waktunya 3-5 tahun untuk financial projection-nya yang bakalan di taking kontrak bersama investor. Kemudian typical fundingnya rise around 10-30% valuasi saham kalian yang diambil. Kebanyakan untuk early stage seperti itu. Nah, kalau untuk later stage, itu biasanya sudah sampai ke comparison model. Bisa ya kita tahu ya teman-teman, ada istilahnya funding dari seri A, seri B, seri C, seri D sampai go public gitu ya. Jadi kita harus mengetahui juga flow dari typical funding ini. Ada beberapa apa ya istilahnya, ada beberapa tahapan funding yang kita harus ketahui sebagai pelaku startup gitu. Oke, next teman-teman. Nah, teman-teman di sini saya mau mengencourage kalian semua, ketika kalian membangun sebuah startup, kalian harus melihat beberapa pilar utama yang diperlukan pebisnis atau pelaku startup dalam membuat startup mereka supaya bisa sustainable ke depan. Yang pertama, tim, ada product, market, competition, financial, hingga go to market. Kita bakalan breakdown satu-satu pilar-pilar utama ini ya teman-teman. Oke, nah team structure. Dari 90% startup yang baru mulai dan gagal, itu mostly 75% startup itu gagal karena tim gitu. Nah, is so many reason for failure gitu. Banyak sekali tantangan ternyata untuk menghandle tim founder. Makanya itu teman-teman, saya bilang tadi bahwa tim ini sangat kuat sebagai fondasi awal kita membangun sebuah bisnis. Ketika kita tidak punya tim yang benar-benar support, akan kita tidak punya tim yang benar-benar tidak punya empati untuk menolong atau membackup satu sama lain, yakinlah teman-teman, in the end of the day bakalan collapse gitu. Jadi saran saya ya ini teman-teman, yang perlu kalian ketahui juga tim structure ini bahwa ketika kalian meng-approaching investor, mereka bakal melihat structure tim kalian, entah itu dari pengalamannya, dari product knowledge-nya, industry skill-nya, entrepreneur passion-nya, shared strategy vision-nya, gitu. Jadi mereka bakal melihat tuh, nanti misalnya CEO-nya, background-nya sudah bergerak di bidang apa aja nih, pengalamannya, kemudian CMO-nya sudah bergerak di bidang apa. Jadi yakinlah teman-teman ketika kalian meng-hire tim kalian, tidak perlu pengalaman yang banyak teman-teman, tapi bakalan dilihat oleh investor. Yang paling penting adalah kalian sama-sama belajar untuk membangun tim yang kuat, gitu. Sama-sama belajar untuk
mengetahui karakteristik satu sama lain. Nah, teman-teman, yang perlu kalian ketahui ketika saya melihat tim yang kuat itu ada 3 karakternya. Mungkin kalian pernah dengar juga ya, namanya hustler, hacker, hipster. Nah, sebenarnya ini baik yang disepelekan oleh pelaku startup, tapi menurut saya ini 3 karakter yang dapat melengkapi satu sama lain juga. Hustler, kita tahu teman-teman, ketika tim kita memiliki orang yang hustler, pasti mereka bakal mengetahui sistematika bisnis ke depan lebih baik lagi. Gitu. Maka dari itu kalian perlu benar-benar orang yang hustling banget terhadap bisnis startup yang bakalan kalian jalani. Kemudian yang kedua adalah hipster, yaitu orang-orang yang punya passion akan keindahan-keindahan, akan inovasi yang bakalan dituangkan di dalam startup tersebut. Yang ketiga adalah hacker. Biasanya hacker ini dijumpai di karakter-karakter CTO gitu. Jadi orang-orang yang benar-benar tahu akan operasional dan juga teknikal dari perusahaan startup digital kalian atau dari startupnya gitu. Oke, kita next ya teman-teman. Nah, ini teman-teman yang bakalan dilihat oleh investor adalah sistematika juga seperti ini, CEO, COO, CFO, CMO, CTO. Nah, bagi pelaku startup digital lebih tepatnya, kalian harus wajib memiliki CTO di dalam tim, karena itu yang menjadi main power dari startup digital sendiri. Karena itu kalian harus punya orang yang benar-benar mengerti akan teknologi, tren teknologi, company strateginya, dan lain sebagainya. Oke, nah ini untuk early stage biasanya teman-teman memerlukan 2-3 founder team. Nah, yang seperti saya bilang tadi teman-teman, ada CTO di dalam timnya. Saya sendiri teman-teman, sedikit cerita, saya memulai dunia startup, saya bidangnya bukan IT, saya bidangnya bisnis, tetapi saya menemukan opportunity lain nih. Saya belajar sendiri juga IT, basic knowledge about coding dan lain sebagainya. Tapi saya tidak mengerti lebih dalam lagi gitu. Tapi setidaknya sebagai CEO harus mengerti basicnya. Maka dari itu saya awal mula, saya tidak punya CTO di dalam tim. Saya meng-hire freelance dari luar untuk mempekerjakan di perusahaan saya. Dan banyak sekali yang saya pelajari, teman-teman, ternyata lebih baik ketika kita punya CTO. Gitu. Karena handle-nya sangat susah ketika kalian pakai freelance terus-menerus. Kalian juga bakalan kecapean karena mereka mengerjakan sesuatu banyak hal gitu, bukan passion di visi kalian gitu. Jadi saran saya ketika kalian bangun startup, baiknya ada CTO yang benar-benar passionate terhadap bisnis yang kalian mau jalankan. Gitu. And then, nah, dari tim teman-teman, seperti yang saya bilang tadi juga investor bakalan sangat investors. Ketika kalian membangun bisnis, nggak passionate nggak di bidang industri yang kalian geluti gitu. And then selanjutnya adalah early stage focus on product and tech people. Gitu. Mereka benar-benar bakalan fokus ketika startup itu memiliki teknologi. Dan kebanyakan investor bakal melihat dunia-dunia startup yang memiliki inovasi teknologi. Tidak dipungkiri ya teman-teman, karena kita melihat zaman sekarang apalagi sudah bergerak di bidang industri 5.0 gitu. Kita sekarang mau beralih ke 5.0. Oke. Sekarang kita masuk ke product. The term user company underlying business model. Jadi teman-teman, yang tadi di awal saya katakan bahwa produk itu sangat benar-benar harus scalable, harus benar-benar bisnis model kalian sudah fit terhadap market. Nah, ini ada beberapa scalable produk yang harus kalian perhatikan ya. Ada inovasi, value proposition, tentunya harus punya inovasi, harus istilahnya ada novelty atau ada value yang unik teman-teman. Teman-teman, saya melihat ya teman-teman, di zaman sekarang banyak sekali ya kompetitor. Kalian bisa pakai sistem sebenarnya ATM, amati tiru modifikasi dari kompetitor atau dari produk kompetitor lainnya, tetapi jangan sampai kalian
benar-benaran niru plat gitu. Jadi harus benar-benar harus ada modifikasi yang unik. Saya tidak mulu-mulu ya teman-teman. Banyak teman saya juga yang buat ya, untuk mencoba hal itu. Kembali lagi, reputable business modelnya benar-benar harus memikirkan distributionnya harus potensial banyak ya teman-teman, benar-benar fit terhadap problem customer. Kita harus tahu why-nya mereka kenapa harus membeli produknya kita gitu. Ketika kita udah menemukan why yang kita tawarkan produk kita ke mereka, aku yakin teman-teman mereka mendapatkan benefit yang luar biasa dari produk yang kita tawarkan. Maka dari itu temukan dulu why terhadap produk kalian gitu. Kenapa orang-orang mau beli sih produk saya gitu. Seperti itu teman-teman. Oke, next ya. Scalable produk yang kita breakdown lagi, ada distribute enabling force or innovation. Slide-nya ada yang kurang teman-teman. Tapi di sini saya bisa menjelaskan ada compare dari Airbnb dan juga perusahaan satunya lagi, benar mematikan scalable produknya mereka dari segi inovasi, fitur dan juga pelayanan. Kemudian must have a good to have gitu. Jadi di sini ada perbedaan dua ya, must have dan good to have, yang sebenarnya dua-dua ini sangat diperlukan oleh market, yang mereka perlukan dan juga yang baik untuk diperlukan gitu. Jadi ini benar-benar yang harus kalian perhatikan, harusnya good to have-nya. Ketika good to have itu mereka sudah miliki, tentunya mereka harus miliki juga gitu. Bukan hanya mereka harus miliki, tetapi mereka miliki itu harus ada value-nya, ada benefit yang signifikan buat mereka. Oke, mungkin cukup ya scalable product ini. Kalian sudah bisa melihat beberapa produk-produk yang benar-benar kalian harus ciptakan fit terhadap market, dan juga ada standar metrik yang benar-benar kalian lihat gitu. Misalnya kalau standar metrik ini artinya apa? Kalau bisa di dunia startup digital, mereka bakal melihat ini total downloadnya, total sign up, monthly activity user, daily activity user, atau self funnel for B2B gitu. Jadi kalau di startup digital, mostly kebanyakan juga investor bakal melihat seberapa scalable startup bisnis produknya kalian itu, atau dalam bentuk aplikasi ya gitu. Oke, kita masuk ke market demand. Nah, market demand ini the total amount of good and service that all consumer are willing and able to process a specific price in the marketplace. Jadi benar-benar di dalam market demand ini kita harus melihat juga seberapa luas demand market, seberapa banyak sebenarnya market yang mau pakai produk kita gitu. Oke, kita breakdown satu-satu ya teman-teman. Nah, nih, di sini ada beberapa poin penting yang harus kalian lihat, bahwa benar-benar market yang kita tawari, produk yang kita tawari terhadap market harus benar-benaran fit. Dan juga di mana market tersebut berada, kita harus mengetahui itu. Kita tahu ya teman-teman, ada istilahnya mungkin segmen pasar gitu. Ada juga namanya dari segi segmentasi dari geografi, dari biografi, segmentasi dari geografi, total penduduk, dan lain sebagainya. Kita harus mengetahui hal itu sendiri. Itu sebenarnya basic teman-teman. Tapi dampaknya itu bisa long term. Kalau ketika kita meneliti lebih dalam, membreakdown market kita lebih terinci. Oke, di sini yang saya bisa jelaskan teman-teman. Poin-poin penting ini ada target clear specific market and predict reasonable market to hit a good revenue. Seperti yang saya bilang tadi di awal juga teman-teman, target marketnya harus benar-benar spesifik, harus benar-benar mengetahui why, kenapa mereka mau beli produk kita. Oke, nah terus commercial, gimana nih caranya untuk menghitung biasanya market kita, apakah kita mencakupi
market tersebut seperti apa, komersial ada caranya nggak gitu. Ada teman-teman, mungkin kalian pernah tahu istilah ini ada TAM, SAM, and SOM ya, diagram. Yaitu TAM ada total available market, SAM ada serviceable available market, dan juga SOM adalah our serve of market tersebut. Ini saling berhubungan ya teman-teman semua, total dari keseluruhan market kalian nanti ada rumusnya, tapi mungkin is very technical ya teman-teman. Ketika saya menjelaskan di sini, mungkin kalian bakalan bisa mencari referensi cara menghitungnya lebih dalam teman-teman. Yang bisa saya gambarkan bahwa total level market itu total dari keseluruhan market yang dapat kita cangkupi. Size marketnya tersebut kita harus perhitungkan juga. Misalnya kalau saya size marketnya di bidang industri kuliner, industri food and beverage, ada beberapa restoran, size marketnya bakal dihitung. Nanti di breakdown lebih dalam lagi, atau dari serviceable marketnya yang kita miliki, itu seperti apa nanti dihitung. Diakumulasi semuanya teman-teman. Oke, next. Nah, kembali lagi teman-teman, masalah market demand. Market size is a signal of market demand, not a measure demand itself. If the market size is small, doesn't mean the market demand is also small. Jadi bukan berarti ketika market demand kita kecil, bukan berarti juga bahwa market kita kecil gitu. Jadi demand dari user itu kecil, bukan berarti market kita skalanya juga kecil. Maka dari itu number of people who needs to solution. Jadi ketika kita menentukan market size, kita harus benar-benar mengerti market kita ada seberapa banyak. Contoh, saya tadi restoran ada sekitar 4 juta restoran yang ada di Indonesia. Dengan total user yang bisa saya cakupi ada 100 juta user gitu. 100 juta user itu mencukupi seluruh Indonesia teman-teman ya. Karena kita tahu perkembangan user di Indonesia signifikan naiknya cepat banget gitu. Dari tahun ke tahun. Yang awalnya 2017 kemarin saya melihat datanya 90-an juta pengguna user, pengguna internet lebih tepatnya juga di Indonesia. Nah, kemudian memantik pain point-nya. Nah, sometimes dari market dan produk ketiga yaitu produk market fit. Nah, kita breakdown lagi nih tentang computer analysis. Kita tahu ya di produk lebih mengunggulkan kita dengan kompetitor lainnya. Kalau misalnya saya bisa kasih contoh dalam perusahaan saya memiliki kompetitor juga di Indonesia. Saya tidak mau sebut merek, tetapi ada yang lebih mengunggulkan saya dan juga kompetitor lainnya, misalnya dari segi affordable price, dari segi penggunaan user, atau dari segi fitur-fitur yang saya tawarkan ke user. Itu bisa kalian pakai juga teman-teman. Jadi harapannya ketika kalian benar-benar mengerti kompetitor kalian bisa create the brainstorming dari kompetitor, kalian terapkan di dalam perusahaan, kalian modifikasi produk kalian munculkan inovasi lebih baru lagi. Maka dari itu kompetitor bakalan melihat nih, wah ketika kalian investor bakal melihat bahwa kalian benar-benar memahami kompetitor kalian. Saya sendiri pengguna user dari kompetitor saya teman-teman, jadi jangan takut untuk misalnya menggunakan produk lain gitu, produk kompetitor kalian, karena kalian harus pelajari lebih dalam gitu. And then sebenarnya teman-teman, ketika kalian punya kompetitor, kalian berarti punya market fit juga. Istilahnya kalian udah punya market demand tersebut karena sudah ada kompetitor yang terjun di industri yang sama. Sometimes pengguna startup atau pelaku startup, mereka memikirkan seperti ini, kan kompetitor kita tidak ada gitu kan. Dengan bangganya menyebut ada beberapa teman-teman
depan saya, teman-teman. Dia menyebutkan bahwa kompetitor sama gitu. Bukan berarti mungkin saja startup dia belum tervalidasi lebih baik gitu. Istilahnya belum menemukan market size yang jelas atau market target yang jelas gitu. Maka ketika kita punya kompetitor, kita bakalan lebih terpacu lagi untuk bersaing di dalam industri yang kita geluti gitu. Oke. Kemudian di sini ada lagi competitor analysis. Analysis report outlines the strength and weakness of your competitor. Nah, kita harus tahu juga teman-teman yang tadi saya bilang bahwa mengetahui apa sih keunggulannya mereka, kelemahannya mereka. Kita pun harus compare terhadap bisnis kita, keunggulannya kita apa sih yang mereka tidak miliki gitu. Nah, saya belajar teman-teman dari Pak Nadiem Makarim. Saya pernah mendengar salah satu podcast beliau di Spotify, yaitu Go Figure. Dalam salah satu episodenya dia mengatakan bisnis model yang diterapkan dengan bisnis model Gojek yang diterapkan dengan bisnis model Grab hampir sama, teman-teman. Produknya sama, bergerak di bidang transport online gitu dan di bidang-bidang fitur-fitur lainnya ya. Tapi apa sih yang membedakan dia dengan juga Grab gitu? Yaitu product value-nya dia. That's why kenapa banyak sekali fitur-fitur terbaru yang Gojek tampilkan di dalam aplikasinya, karena dia lebih menunjukkan Gojek itu merupakan super app yang benar-benar membantu segala permasalahan pengguna gitu yang dia temui di lapangan, sehingga dia nge-solve problem dari usernya. Nah, itu yang membuat Gojek bisa unggul. Sebenarnya kalau kita bilang unggul di kalahkan Grab, tidak ya teman-teman, karena mungkin masih sama ya, tapi Gojek selalu melakukan inovasi-inovasi baru terhadap pesaingnya gitu. And then bisa kita lihat ya, ada comparison dari pricing model juga. Pricing model ini sangat penting teman-teman. Misalnya kalian melakukan analisa kompetitor, kalian harus membedakan nanti produk kalian harganya dengan produk kompetitor apa, value-nya apa, yang seperti saya bilang tadi juga gitu. Jadi ada comparison affordable price kah, atau komparasi dari bentuk dari produk kalian, seperti itu. Apa yang lebih unik, harus menemukan unique selling point-nya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, financial. Jujur teman-teman, yang paling diperhatikan oleh investor, entah itu dari angel investor, dari venture capital, mereka bakal melihat projection keuangan kalian dari projection tahun ini, tahun depan, 2 tahun depan, hingga 5 tahun ke depan gitu. Mereka bakal lihat projection keuangan kalian. Apakah benar-benar kalian mengatur proyeksi keuangan kalian dengan benar apa tidak. Istilahnya mereka bakal melihat cash flow, balance sheet, dan lain sebagainya. Itu sangat diperlukan investor ketika mereka bakal diakumulasi seberapa profitable perusahaan kalian ini supaya bisa nge-sustainable-kan perusahaan kalian. Jadi investor kebanyakan melihat dari seberapa kuat financial management perusahaan startup sendiri. Karena ibaratnya investor ketika mau funding ke kalian, mereka nggak mau nih uang kita ini mau dikemanain aja. Tentunya harus ada istilahnya manajemen financial yang baik ketika uangnya mereka itu dapat dialokasikan dengan baik, sehingga terciptanya juga revenue stream atau profit yang benar-benar signifikan terhadap dana yang dikeluarkan oleh investor. Jadi teman-teman, investor bakalan ragu ketika financial projection kalian amburadul ya istilahnya, atau tidak beraturan gitu, tidak benar-benar reliable, atau tidak benar-benar nyata, atau tidak benar-benar cuma dikarang-karang. Karena kebanyakan financial projection dari startup mematok beberapa financial projection yang terlalu high gitu. Jadi mereka tidak bisa mengatur kayak realistis gitu. Misalnya burn money-nya terlalu banyak, nanti investor bakal melihat nih reason-nya kenapa bisa terlalu banyak seperti ini angkanya gitu. Jadi mereka bakal melihat semua reasonable dari apa yang kalian keluarkan dananya di dalam financial projection tersebut.
Yang di poin terakhir itu is the valuation something reasonable. Nah, teman-teman, sometimes di dalam perusahaan startup, kalian pernah lihat ya mungkin di film, kalian mungkin pernah nonton ya film startup drama Korea. Nah, di situ mereka sangat-sangat struggle terhadap valuasi saham yang disuntikan ke mereka, karena di dalam satu episode yang untuk menjadi valuasi sahamnya paling banyak. Nah, founder timnya kalian gitu untuk dilihat oleh investor ini seberapa valuasi sahamnya. Biasanya teman-teman, perusahaan startup minimal harus mempunyai 60% valuasi saham. Kalau kita kasih 60% ke perusahaan lain, tentunya bakalan diakuisisi ya teman-teman. Tapi kalau kita bisa mempertahankan untuk early stage 60%, itu is good gitu. Karena nanti 60% itu di breakdown lagi teman-teman. Ada beberapa persen, mungkin 25%. Biasanya ini yang harus kita ketahui teman-teman. Baik yang menanyakan ke saya, apakah seorang CEO harus punya valuasi saham terbanyak? Tidak juga teman-teman. Biasanya itu dari keputusan masing-masing tim foundernya. Berapa saham yang mereka harus tentukan. Biasanya teman-teman, orang yang paling berpengaruh terhadap startup tersebut yang biasanya mempunyai valuasi paling banyak, atau istilahnya kita bilang key man-nya startup itu dia yang pegang gitu. Jadi dia sebagai komisaris utama biasanya ketika kita sudah punya PT dan lain sebagainya. Oke, bisa dilanjut lagi ya teman-teman. Nah, the last is go to market. Nah, di sini kita harus mengetahui teman-teman the clear strategy how to execute product development and sell to market. Karena teman-teman, yang seperti kita tahu ya, kalau bisnis model hanya sebagai bisnis, kalau tidak terrealisasikan, itu sangat disayangkan teman-teman. Maka dari itu, tentunya harus ada terjun langsung ke lapangan untuk benar-benar mengeksekusinya. Eksekusi produk development dengan beberapa strategi yang benar-benar diperhitungkan secara detail oleh perusahaan untuk jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah hingga jangka panjang. Seperti itu teman-teman. Dan juga diharapkan ketika kita terjun langsung ke lapangan, jangan menutup diri untuk tidak menerima feedback dari market, karena feedback tersebut bakalan menjadi pertimbangan baik untuk perusahaan untuk lebih meng-scale up perusahaan tersebut atau perusahaan startup gitu. Kadang sebagai founder biasanya tersindir ya, misalnya produknya dibilang jelek gitu. Saya sendiri teman-teman ketika launching pertama kali mengalami banyak sekali problem yaitu di market, karena produk yang saya tawarkan kemungkinan besar market belum mengerti gitu. Market mengira yang saya jualkan adalah produk sisa makanan, padahal yang saya jualkan adalah overstock food gitu. Maka dari itu harus adanya edukasi market terhadap pengguna-pengguna saya gitu, hingga mereka benar-benar mengerti apa yang saya jualkan. Seperti itu. Jadi benar-benar ketika teman-teman membuat sebuah startup, kita harus lebih dekat terhadap market, lebih dekat bangun chemistry, istilahnya bangun chemistry bersama customer gitu. Sehingga yakinlah customer bakalan mengerti produk kita lebih detail. Dan juga teman-teman, yang saya mau sarankan teman-teman sekalian, ketika bangun sebuah bisnis startup maupun bisnis lainnya, teman-teman perlu namanya belajar personal branding. Karena di zaman sekarang yang saya lihat bahwa personal branding sangat berpengaruh terhadap engagement dari direction produk kita gitu. Nah, somehow orang ketika mengenal siapa foundernya, ketika mereka beli produknya bukan karena produknya saja, tetapi foundernya gitu. Jadi saran saya teman-teman belajar untuk personal branding, belajar untuk engagement, untuk belajar untuk merekrut market lebih dalam lagi, dan belajar untuk membenahi diri agar bisa terjun langsung ke lapangan gitu. Oke. The last is not least ya, ini mungkin salah satu tips dari saya, ada other thoughts yang harus kalian tahu juga.
bahwa do you have the right network to help the startup grow. Jadi teman-teman, yang saya pelajari di dalam dunia startup, yang saya belajar dari mentor-mentor saya juga, dari orang-orang sukses juga di luar sana, mereka berada dalam ekosistem yang saling support gitu. Ekosistem dalam artian ketika kalian membangun sebuah startup, kalian harus membangun network yang bagus juga. Karena the power of networking itu lebih berharga dibandingkan duit menurut saya, teman-teman. Jadi ketika kita masuk ke dalam ekosistem yang benar, ekosistem yang kuat, yakinlah startup kita bakal lebih grow. Saya kasih contoh, teman-teman. OVO di dalam lingkup ekosistem Lipo pada saat itu, dia langsung didanain oleh perusahaan Lipo dan menjadi perusahaan-perusahaan yang besar juga, gitu kan. Kemudian under health-nya juga banyak ya, teman-teman. Perusahaan-perusahaan contoh-contoh yang lainnya. Gojek pun seperti itu, dia masuk di dalam ekosistem government yang harapannya ketika dia keep in touch terus bersama government, bakal didukung produknya oleh government sehingga ekosistemnya terbentuk dan menjadi ekosistem yang besar lagi. Karena perusahaan tersebut, teman-teman, kita masuk ke dalam ekosistem perusahaan besar atau ekosistem yang besar, kita pun membentuk ekosistem baru lagi di dalam perusahaan kita. Gitu. Jadi usahakan, teman-teman, kita belajar untuk membangun networking, masuk ke dalam ekosistem yang saling support, yang saling memberikan benefit satu sama lain gitu. Kemudian poin kedua, are there any red flags that you found? Ini istilahnya, teman-teman, jangan sampai kita itu memberikan white flags. Istilahnya kita harus benar-benar memerangi sebenarnya apa yang kita ingin capai gitu. Kita harus memerangi semua tujuan kita untuk mencapai visi dari perusahaan tersebut gitu. Kemudian large innovative shareholder juga harus diperhatikan, large burn rate, istilah burn rate yang tadi saya sampaikan ya, teman-teman, harus benar-benar memiliki skalabilitas burn rate yang terukur. Nah, mungkin teman-teman masih bingung cara menghitung burn rate, mungkin bisa nanti kontak saya bakalan ajari lebih dalam lagi, teman-teman. Soalnya banyak sekali aspek yang harus diperhitungkan di dalam mengeluarkan atau istilahnya bakar duit yang terukur gitu. Nah, dan kembali lagi ada foundernya harus memiliki CTO, dan poin pentingnya kalian harus menyukai founder tersebut gitu. Istilah menyukai bukan dijadiin pacar ya, teman-teman, tetapi kalian harus bekerja sama secara baik dan juga mengerti satu sama lain, memberikan empati satu sama lain gitu. Dan poin 3, yang paling poin terakhir, fundraising atau investment is as much of an art as it is science gitu. Jadi benar-benar fundraising atau investment itu benar-benar sangat berguna. Itu ibaratnya bagaikan seni ya, teman-teman. Karena investor sendiri, mereka mau menanamkan sebuah kepercayaan untuk uangnya dipakai, dikelola oleh kalian. Harapannya kalian pun terbantu dan juga harapannya bisa scalable. Istilahnya mereka menaruh harapan ke kalian juga. Jadi benar-benar ada terciptanya sebuah karya-karya yang kalian bisa tuangkan lagi terhadap market untuk perkembangan bisnis mereka, perkembangan industri di Indonesia, perkembangan ekonomi di Indonesia. Nah, mungkin terakhir dari saya, teman-teman, kalian bisa kontak juga saya ketika kalian punya permasalahan mungkin dari segi investment dan dari segi struggle membuat startup, bisa kontak saya. Terakhir dari saya, teman-teman, bagi kita mungkin masih masyarakat milenial ya, jangan takut untuk membuat bisnis terlebih dahulu gitu. Ketahuilah beberapa komponen-komponen kita sebagai founders atau kita sebagai pelaku startup harus punya basic knowledge terhadap pembangunan bisnis tersebut. Ketika orang bertanya kepada saya, teman-teman, kapan Marcel, waktu terbaik untuk membuat sebuah bisnis, umur berapa kok? Menurut saya tidak ada yang menentukan umur terbaik untuk membuat sebuah bisnis, karena orang sendiri punya timeline kesuksesannya. Tapi yang bisa diharapkan adalah ketika membangun bisnis sedari dini, make your business early, make a problem itu tidak masalah, teman-teman. Jadi buatlah bisnis sedini mungkin, belajar dari problem yang ada, dan selalu menerapkan spirit yang ada dalam diri untuk nge-building startup lebih maju lagi. Dan ketika kita sudah nge-building startup lebih maju lagi, pertahankan sustainable-nya,
dan yakinlah bahwa visi misi kita bisa tercapai dengan apa yang kita telah pelajari dan apa yang kita telah yang telah kita tuangkan di dalam market. Dan yang paling penting teman-teman, prinsip saya ketika saya buat startup tersebut, saya punya misi dan visi dan misi bahwa saya ingin memberikan social impact yang lebih besar lagi ke masyarakat yang lebih tepatnya ke market saya, ke masyarakat luas. Seperti itu, sekian dari saya teman-teman, terima kasih. Wah, terima kasih Bang Marcel atas pemateriannya. Menarik banget ya tentang bisnis, bagaimana memulai startup. Terus juga tadi memulai sejak dini ya, nggak apa-apa banyak salah juga. Yang penting terus aja jalan. Nah, ini juga udah ada beberapa nih banyak pertanyaan dari Sobat S sendiri. Mungkin langsung aja kali ya ke pertanyaannya. Ini pertanyaan pertama ada dari Darwin Saputra. Dia nanya, izin bertanya Kak, bagaimana penjelasan Kakak mengenai sistem bakar uang dari salah satu startup yang membayar usernya hanya dengan cara menonton video iklan setiap harinya? Mohon penjelasan detailnya. Terima kasih Kak. Oh ya, ini juga banyak kasus sih sekarang, kasus yang ini ya, yang gimana cuman ngeliat video iklan terus dapat uang tuh kayak gitu, gimana tuh Kak? Oke, banyak ya bermunculan startup yang istilahnya mereka menerapkan sistem advertisement di dalam aplikasi mereka itu. Banyak ya, setahu saya ada istilahnya aplikasi juga kayak TikTok Cash, ya kan, membuat customer-nya untuk nonton iklan dan customer-nya yang dapat duit ya istilahnya. Nah, saya sangat prihatin ya terhadap hal tersebut teman-teman, karena yang saya tahu bahwa bermunculan aplikasi tersebut untuk sebenarnya mengencourage kita untuk mendapatkan duit secara instan gitu ya. Tetapi yang harus kita perhatikan bahwa aplikasi-aplikasi tersebut, startup yang bergerak di bidang financial fintech tersebut, biasanya mereka belum didapati legalitas yang begitu bagus dari OJK gitu. Seperti itu. Jadi mereka benar-benar belum terdaftar dari OJK. Nah, dan sangat membahayakan masyarakat luas untuk memakai aplikasi tersebut, karena kita tahu ya ketika fintech atau terjadinya transaksi elektronik di aplikasi itu harus adanya legalitas dari pemerintah. Gitu. Ketika ada startup yang meluncurkan cara untuk menonton iklan saya dan you get money gitu, sangat diragukan sih teman-teman. Jadi jangan, saran saya tidak baik untuk dipakai gitu. Dan juga ketika startup, misalnya saya sendiri aplikasi Yamit itu untuk memakai sistem advertise menonton iklan itu biasanya ada dua hal teman-teman. Yang pertama untuk revenue perusahaan, bisa mereka dapat uang dari iklan tersebut, atau enggak benar-benar iklan tersebut dibuat untuk customer-nya, untuk mereka customer yang mau dapat duit. Nah, kalau di aplikasi saya tidak pakai sarana itu teman-teman, karena bakalan disturbing banget kalau bisnis kita ada iklan dari Google gitu. Saya lebih menerima iklan-iklan mungkin dari company yang mau menaruh istilahnya slider di fitur itu, kita bisa memunculkan beberapa promosi dari produknya mereka. Saya lebih menerima hal itu, dan saya tidak menyarankan ketika startup menggunakan istilahnya iklan Google di dalam tampilan aplikasinya. Kalau kita berbicara soal UI UX ya, karena sangat mengganggu UX customer sendiri gitu. Kalau saya sendiri ya mungkin ya teman-teman, kalau kalian main game atau main apa is okay ya. Tapi ketika kalian mau melakukan transaksi yang membutuhkan waktu yang sangat cepat, ketika ada iklan tersebut, itu sangat mengganggu. Maka dari itu, saya tidak menyarankan untuk kalian pelaku startup untuk menampilkan beberapa iklan. Even mungkin saya tidak tahu ya, iklan tersebut menghasilkan banyak duit di situ, tetapi yakinlah berpengaruh terhadap user experience yang mengganggu kinerja dari aplikasi kalian gitu. Jadi ya itu dari dua sisi ya, tadi saya bahas dari sisi startup yang membuat fitur menonton iklan terus dapat duit, itu sangat tidak disarankan juga, maupun dari segi startup yang menampilkan
iklan untuk dapatkan duit dari iklan tersebut ya. Itu juga tidak disarankan, dua-duanya tidak disarankan gitu. Semoga bisa menjawab ya. Ya, jadi buat sobat semua tidak disarankan ya, karena itu juga tidak daftar di OJK kan, jadi ya nggak legal lah gitu. Terus ini ada nih pertanyaan lagi dari Kania, 2 langsung nih. Halo Pak Marcel, menurut Bapak, what business requires minimal funding di 2021 ini, tapi prospek keuntungan yang lumayan Pak, dan bagaimana untuk mendapatkan dana kalau melalui crowdfunding platform, apakah efektif ya Pak? Terima kasih. Oke, ini dari siapa sorry? Dari ini ya. Oke, nah aku bisa kasih beberapa sarana nih teman-teman. Mungkin kalian bisa jadi listnya kalian ketika kalian mau mendapatkan funding gitu. Jadi di tahun 2021 ini pemerintah juga meluncurkan beberapa proyeknya untuk pemetaan peta e-commerce. Saya lupa istilahnya, tapi pemerintah sangat concern juga terhadap funding ke beberapa bisnis. Mereka menyediakan dana sekitar 36 triliun untuk beberapa founders, banyak founders ya teman-teman, itu beberapa bisnis startup lebih tepatnya. Nah, yang kalian bisa ambil adalah salah satu program yang diluncurkan oleh pemerintah, yaitu dari Backcraft. Dulu masih di handle Backcraft, sekarang kayaknya sudah di handle oleh Dikti gitu, yaitu program PPBT atau tidak CPPBT gitu. Jadi ada 2, yaitu ada CPPBT. CPPBT itu masih berupa mungkin business model dan sebagainya yang bisa kalian approach ke funding pemerintah, government gitu. Ini fundingnya ini bersifat dana hibah ya teman-teman. Jadi kalian dikasih dana hibah tanpa harus mengembalikan dana tersebut. Jadi benar-benar purely dari pemerintah bantuannya untuk dana-dana buat startup kalian. Tetapi harus kalian perhatikan bahwa mereka punya target juga terhadap bisnis yang kalian jalankan, sehingga mereka mengharapkan prospek keuntungan tersebut dapat reasonable, benar-benar menguntungkan buat kalian sendiri ketika kalian dapat dana dari pemerintah tersebut gitu. Jadi perhatikan juga ketika kalian mendaftarkan tersebut. Kemudian ada PPBT. PPBT itu skalanya 500 juta sampai 1 miliar gitu. Kalau CPPBT 250 juta sampai 500 juta gitu. Kalau PPBT ini benar-benar startup yang sudah running atau istilahnya udah early stage sampai middle stage gitu. Nah, itu kalian harus ketahui juga sama regulasinya, yaitu mereka akan memberikan dana hibah terhadap perusahaan kalian seperti itu. Jadi benar-benar funding dari government sangat menguntungkan sebenarnya buat pelaku startup ya, tapi daftarnya sangat sulit teman-teman, banyak sekali regulasinya gitu. Kalian harus kirim proposal yang seperti yang saya jelaskan tadi di awal, ada courtship-nya. Itu agak sedikit berbeda courtship-nya dengan yang capital venture, tetapi prosesnya hampir sama. Ada delegasinya, kalian kirim proposal, kemudian daftarin pitch deck dan lain sebagainya. Nanti ada proses ketika kalian terpilih dan juga kalian harus pitching di depan government, di depan investor government gitu. Kemudian ada lagi teman-teman, mungkin bisa jadi list yang lain ya. Ada istilahnya dari Wilmar, mungkin kalian pernah dengar di SCX juga, kalian bisa ikutin gitu. Itu juga dari salah satu perusahaan Wilmar ya. Dan juga dari Telkomsel juga ada The Next Dev gitu. Kalian bisa ikutin gitu untuk prospek keuntungan. Keuntungannya yaitu kalian ketika daftarin di capital venture seperti itu, kalian mendapatkan link yang lebih luas gitu. Nah, kalau di government mungkin saja ketika di masa pandemi ini tidak disediakan co-working space sehingga kalian tidak bisa kolaborasi gitu kan. Tapi kalau di capital venture kalian mendapatkan link yang lebih luas lagi untuk terkoneksi dengan corporate yang bisa mendukung project istilahnya project inkubasi kalau kalian masuk di dalam inkubatornya gitu. Gitu sih. Mudah-mudahan terjawab ya. Untuk keuntungan prospeknya ya seperti yang saya jelaskan ya tadi ya. Jadi keuntungannya kalian bisa lebih scalable, produknya kalian lebih bisa kalian atur duitnya lebih banyak lagi gitu.
Tapi ya itu kembali lagi sih, kalian benar-benar harus punya CFO. Kalau saya sih, saya treat banget ya terhadap CFO saya. Saya benar-benar nge-treat banget terhadap CFO saya agar dia mengerti secara garis besar rumus-rumus tadi yang diperlukan oleh investor dalam financial managing-nya gitu. Jadi ya itu sih teman-teman yang bisa saya jelaskan seperti itu. Semoga bisa menjawab ya. Oke. Ini katakannya, thank you Kak. Terus ini ada lagi nih pertanyaan dari Aulia. Menurut Bapak, bagaimana cara seorang sociopreneur dapat mendapatkan funding yang pas? Bagaimana agar sociopreneur dapat menyeimbangkan profit dan impact-nya? Terima kasih. Ya, saya sendiri kan bergerak di bidang lingkungan gitu. Nah, sometimes banyak pelaku startup yang seperti saya memikirkan revenue stream di belakang gitu. Jadi kayak yang penting kita berdampak dulu nih, baru kita memikirkan hal-hal lain yaitu tentang revenue stream dan lain sebagainya. Saya tidak menyarankan sih teman-teman ketika socialpreneur hanya mementingkan untuk sosial aja, tetapi mereka harus benar-benar mengerti akan revenue stream yang bakal mereka temuin di market gitu. Jadi saran saya, kalau misalnya kita sebagai socialpreneur ketika mengajukan ke investor tentang bisnis model kita dan lain sebagainya, kita sudah benar-benar harus memikirkan juga revenue stream buat mereka tentunya ya teman-teman. Karena yang saya tahu bahwa socialpreneur pun ketika kita membuat fitur, istilahnya membuat fitur seperti mendonasikan dan lain sebagainya, itu kita ada dukungan dari pemerintah sebesar 5% gitu. Saya ambil contohnya kitabisa.com. Kitabisa.com itu dia bertahun-tahun, kalau nggak salah dia baru 1 tahun running, dia baru tahu revenue streamnya dia bisa ambil 5% dari total orang yang mendonasikan gitu. Jadi perlu diketahui akan hal-hal tersebut sebagai socialpreneur. Jangan sampai kita menjalankan bisnis sosial, tapi terlalu fokus untuk segi sosialnya. Banyak yang bilang, nggak apa-apa, upah saya besar ya di atas gitu kan, bukan di dunia gitu. Tapi kita harus mementingkan juga sebenarnya seberapa penting untuk mensustainablekan perusahaan kita. Karena tidak dipungkiri dana tersebut bakalan digunakan juga untuk kepentingan perusahaan tersebut. Gitu. Jadi kebanyakan investor bakal melihat tuh kalian benar-benar sudah menemukan nggak revenue stream yang pas terhadap perusahaan kalian. Revenue stream ini apa teman-teman? Revenue stream ini alur pemasukan ya. Mungkin banyak yang belum tahu revenue stream ini apa, tetapi revenue stream ini ada alur pemasukan kalian. Ketika kalian sebagai socialpreneur harus dipentingkan juga. Karena teman-teman saya bergerak di socialpreneur, mereka fokus ke sosial, mereka sampai nggak bisa makan gitu. Jadi sangat disayangkan teman-teman. Jadi jangan sampai ini membuat investor itu enggan untuk invest. Jadi temukanlah revenue stream yang benar-benar fit. Ketika kalian punya bisnis model yang kuat, tetapi revenue stream yang tidak pas, investor bakalan enggan. Gitu. Jadi benar-benar harus ada segi-segi pentingnya ketika invest ke perusahaan kalian gitu. Kalau saya pun jadi investor, ketika ada socialpreneur yang datang ke saya, ketika dia bilang sendiri hal yang tadi saya katakan, bahwa saya tidak punya revenue stream, saya fokus untuk dana sosial gitu. Saya akan bilang, pasti sustainable perusahaan kalian akan susah untuk sustainable-kannya gitu. Jadi istilahnya untuk membuat kuat secara financial itu sangat susah gitu. Jadi pertahankan untuk menemukan revenue stream tersebut terlebih dahulu dan baru bisa approaching investor. Itu sih saran saya sih. Oke, baik. Terima kasih. Semoga terjawab ya, Aulia. Terus ini ada lagi nih dari Acep. Katanya, kebetulan saya baru lulus kuliah dan masih di kos. Jadi saya punya keinginan untuk membuka usaha kecil-kecilan. Kira-kira usaha apa yang sekiranya pas bagi saya dan target marketnya itu semua kalangan. Terima kasih. Oke, terima kasih buat pertanyaannya. Kembali lagi ke diri kakak ya.
sesuai apa passion yang kakak mau geluti gitu, dari industri apa. Mungkin yang bisa saya sarankan di masa-masa pandemi ini, ketika kakak punya passion di bidang makanan, kakak bisa memulai mungkin dari open pre-order makanan gitu, untuk bisnis kecil-kecilan dulu, untuk mengetahui seberapa tertariknya produk yang kakak tawarkan terhadap market gitu. Mungkin kalau passion kakak dimasak ya gitu, buatlah start from small sih. Menurut saya orang berawal dari kecil, tapi impact-nya bakal bisa berkembang lebih besar lagi ke depan ketika dia dapat menginovasikan produknya. Nah, dari produk makanan open PO itu kakak bisa pergunakan sosial media, istilahnya pergunakan e-commerce yang ada juga, GoFood, Yummy juga bisa teman-teman gitu, GrabFood dan lain sebagainya. Banyak sekali platform yang bisa dipergunakan untuk membuat bisnis kakak bisa berkembang gitu. Dan juga itu kembali lagi teman-teman, banyak yang bilang kayak bisnis tanpa modal bisa nggak ya? Bisa teman-teman. Saya sekarang juga lagi menggeluti bisnis di bidang ekspor juga, bukan hanya platform aplikasi startup digital, tapi saya juga menggeluti di bidang ekspor gitu. Saya penghubung supplier eksportir gitu. Jadi saya hanya bermodalkan network gitu. Jadi passion saya mencari orang untuk dipertemukan untuk demand-nya gitu. Jadi mencari supplier, mempertemukan bersama ekspor bersama dengan buyer gitu. Jadi saya bermula tidak ada modal gitu. Dan itu bisa teman-teman. Jadi ya apa ya, asal kita benar-benar belajar untuk menemukan peluang. Karena pebisnis adalah entrepreneur adalah orang yang bisa menemukan setiap permasalahan dengan nge-create solution dan mencari peluang untuk mengembangkannya gitu. Jadi kembali lagi ke diri kakak harus tahu hal itu, cara mencari peluang, cara mencari inovasi, cara mencari network yang tepat buat kakak gitu. Jadi sih semoga bisa menjawab ya, karena banyak sekali opsi untuk membuat bisnis sekarang. Tidak ada kata untuk tidak mau memulai gitu. Kata saya memulai aja dulu gitu. Ketika kalian ragu, mulai aja dulu. Seperti tagline-nya apa ya, Tokopedia ya. Seperti itu, mulai aja dulu. Nanti kalau butuh bimbingan bisa langsung dari e-commerce ya. Banyak sekali bimbingannya terhadap pebisnis muda juga gitu. Thank you. Ada pertanyaan selanjutnya? Sebentar Kak, lagi komat dulu. Oh, udah. Okay. Ini lanjut lagi ya. Ini ada pertanyaan dari Risma nih. Katanya, bagaimana sih menemukan dan membentuk tim yang kredibel di dalam bisnis atau startup kita, karena sangat sulit menemukan rekan atau tim yang cocok dengan visi misi startup yang kita bangun. Nah, itu pertanyaannya sebenarnya agak nyambung juga sih sama yang mau aku tanyain Kak. Nah, aku tuh mau nanya, jadi sebenarnya dalam pembentukan tim ini kan penting banget kan membentuk anggota tim ini gitu. Dan kita kayak bakal jatuh bangun bareng berbeda dari nol gitu. Nah, lebih penting dia punya pengalaman dan kemampuan, atau yang penting kita kerja sama orang ini nyaman gitu Kak? Oke. Sebenarnya dua-duanya penting ya, tapi kalau diurutkan yang penting dari mana, gini. Jadi partner bisnis kita itu ibaratnya sama seperti kita mencari pasangan hidup gitu. Pasangan hidup istilahnya kayak pacar ya teman-teman gitu. Tetapi kita benar-benar mencari untuk long term. Jadi kalau misalnya dibilang yang mana yang lebih penting, bekerja bersama orang yang punya skills dibandingkan bekerja sama orang yang membuat kita nyaman, saya lebih memilih ketika saya bekerja bersama orang yang membuat saya nyaman gitu. Karena skills itu bisa dilatih, tapi biasa karakteristik untuk membangun chemistry-nya itu susah gitu. Jadi ibaratnya kita bisa melatih dia untuk bekerja bersama gitu, tapi untuk nyamannya itu kita harus nyaman dulu terhadap dianya gitu. Jadi benar-benar ya, tapi ini dua aspek yang tidak bisa dihilangin teman-teman, ini saling berhubungan gitu, antara kemampuannya dia dan juga kenyamanan kita bekerja. Tapi saya yakin teman-teman, ketika kita nyaman dengan orang yang kita bekerja, kita saling taruh empati satu sama lain, kita melihat potensi dia ada, tentunya skills-nya dia itu bisa dilatih gitu. Jadi ya itu sih, menurut saya yang paling penting adalah kita bangun environment yang benar-benar bagus di dalam tim. Dan saran saya yang tadi teman-teman, carilah orang yang benar-benar satu visi dan misi dengan apa yang kita mau bangun gitu. Karena yakinlah ketika sudah satu visi, satu misi,
kemudian saling menaruh empati, saling backup. Istilahnya kita nggak kerja sendiri, kita kerja bareng karena kerja teamwork gitu ya. Yakinlah tim kalian bakalan kuat gitu secara fondasi. Yang perlu kalian lakukan selanjutnya yaitu mengoptimalisasikan kinerja masing-masing gitu. Kinerja dari tim, entah itu dari job desk-nya dia, kalian harus breakdown job desk-nya dia agar tepat sasaran yang dia kerjakan. Jangan sampai dia mengerjakan job desk yang bercabang-cabang gitu kan. Dan susah banget gitu. Jadi fokuskan dia beberapa job desk yang bisa kalian yakin dia bisa handle gitu. Gitu sih menurut saya. Dan juga pahami 3 karakteristik tadi yang saya jelaskan, ada hustler, hacker, dan hipster sih. Itu basic, tetapi impact-nya itu bisa long term terhadap pembangunan sustainable perusahaan kalian. Gitu sih. Berarti yang penting nyaman dulu ya Kak, karena kalau skillnya bisa kita latih bareng-bareng gitu. Iya, tapi sometimes ya, kalian hire orang ya. Kalian hire orang, kalian pasti lihat CV-nya dulu kan. Kalian interview dia dan lain sebagainya. Kalian perhatikan karakteristiknya dia gitu. Tapi kalau menurut saya yang paling penting adalah kenyamanan dalam bekerja sama gitu. Skills bisa dilatih. Ini ada pertanyaan terakhir Kak dari Anonymous nih, nggak mau ngasih tahu katanya malu. Kak mau nanya nih katanya, dalam membangun startup terutama bagi kita yang kurang berpengalaman pasti kan butuh mentor nih. Ada saran nggak sih Kak dari Kak Marcel kira-kira mentor yang baik kayak gimana? Oke. Terima kasih ya. Tentunya sebagai founder startup gitu, biasanya mereka mencari mentor dan lain sebagainya, orang-orang yang sudah sukses di bidangnya ya teman-teman. Selain itu mereka bisa, kalau saya sendiri saya mencari mentor yang sudah berpengalaman tentunya ya teman-teman. Bukan hanya berpengalaman, tetapi yang telah menjalani kegagalan gitu. Saya itu lebih suka belajar kepada mentor yang punya kegagalan. Saya belajar kegagalannya dia. Somehow kalau saya belajar kegagalannya dia, ketika saya mendapat case yang sama dari kegagalannya dia, kemungkinan besar saya bisa menghindari kegagalan yang dia alami gitu. Jadi saran saya ketika kalian mencari mentor, benar-benar mentor yang passionate dengan apa yang kalian kerjakan juga. Istilahnya kalau kalian lihat di bidang startup ya, apalagi di drama Korea startup, mungkin pernah nonton ya. Drama Korea startup, Anji Pyong ya sebagai mentor. Sebenarnya dia tertarik di bidang digital tersebut, tapi dia sangat tidak mengencourage perusahaan yang didirikan oleh Nam Do-san ini karena banyak aspek yang menurut dia menurut dia tidak bisa berkembang tanpa di-push gitu, tanpa mereka harus mengerti. Jadi menurut saya cari mentor yang benar-benar jujur apa adanya. Sometimes ada mentor yang tidak jujur apa adanya. Istilahnya, misalnya kalau mereka punya have a bad product, dia tidak mengatakan tuh have a bad product, tetapi dia mengatakan bahwa bisnis kalian tidak bisa berkembang, bisa gitu kan. Carilah menurut saya mentor yang benar-benar bisa secara langsung jujur dan bisa membimbing kalian lebih dalam lagi gitu. Istilahnya dia menaruh passionnya juga untuk membantu gitu. Saya juga selama ini sudah membantu beberapa juga startup yang saya ketahui bahwa mereka punya potensi masing-masing gitu. Semua orang saya yakin punya potensi ya, selagi mereka benar-benar passion terhadap hal itu, mereka benar-benar mau menggerakkan visi misi mereka. Menurut saya mereka sudah melakukan hal yang terbaik sih gitu. Jadi sekarang banyak ya teman-teman cari mentor. Saya sendiri menemukan mentor-mentor itu tak terduga gitu. Contohnya sekarang saya menemukan mentor dari LinkedIn gitu. Kalian tahu ya LinkedIn ya, LinkedIn gitu. Bisa juga kita menemukan mentor di situ, kita keep in touch bersama mereka, kita kulik sharing bersama mereka gitu. Apa yang kita kerjakan kita sharing, mereka juga sharing apa yang mereka kerjakan. Terus kita saling sharing dan kita belajar. Biasanya belajar yang lebih dalam lagi. Misalnya mereka mengajarkan bisa ilmu-ilmu daging teman-teman istilahnya. Ilmu-ilmu yang benar-benar membantu untuk sustainable perusahaan. Bukan hanya sarana aplikasi LinkedIn ya, tapi saya melihat ada juga sarana aplikasi lain kayak Clubhouse. Mungkin kalian pernah pakai Clubhouse di sini? Belum ada. Pengguna iPhone mungkin sudah familiar ya. Nah, Clubhouse itu sebenarnya bisa kita pergunakan sarana untuk nge-catch up kita sebenarnya. Bukan catch up juga ya, mengkoneksikan kita bersama orang-orang di sana yang sudah sukses. Karena banyak sekali
Contohnya kayak Bung Chandra yang punya Trinity Land, dia membuka mentoring gratis di Clubhouse, mengajak teman-teman semua bisa pitching gitu di Clubhouse, jadi benar-benar terkoneksi secara langsung dan bisa keep in touch di IG gitu. Jadi pergunakan sarana-sarana aplikasi yang sudah ada gitu untuk mencari mentor-mentor yang sesuai dengan industri yang kalian geluti gitu. Sebenarnya enggak juga industri yang kalian geluti ya teman-teman, tapi secara garis besar dia mengerti akan, misalnya kalau startup digital dia mengerti komponen-komponen yang atau pilar-pilar yang diperlukan untuk benar-benar membangun bisnis kalian bisa luas, dan cari mentor yang benar-benar bisa hubungkan kalian dengan orang-orang yang diperlukan gitu. Contohnya saya bertemu mentor saya dikenalkan bersama manajer restoran lainnya yang istilahnya dapat membantu saya, bukan hanya dia memberikan saran tetapi dapat memperkenalkan saya dengan orang lain. Nah, kalian perlu orang-orang yang seperti itu untuk menjadi mentor kalian, untuk memperkenalkan dengan menambah networking kalian. Itu sangat penting sih menurut saya. Gitu sih saran saya. Jadi kita harus cari mentor yang jujur ya Kak. Ya, harus jujur bantu kita. Nah tadi itu pertanyaan terakhir nih di sesi webinar kali ini. Sayang ya udah beres. Terus udah banyak ya, banget ya. udah nggak kerasa Kak, udah 1,5 jam nih kita ngebahas tentang bisnis startup nih. Nah terus tadi juga menarik juga ya pemateriannya tentang startup, terus bagaimana membangun bisnis, terus gimana bikin proposal yang baik. Menarik banget ya, tapi waktu sudah 15.30, jadi emang harus udah beresan. Udah harus beresan bahasa Sunda, mohon maaf Kak. Harus sudah berakhir webinar kali ini. Terima kasih atas antusiasmenya dari Sobat S dalam webinar kali ini. Semoga pertanyaannya terjawab ya, dan pemateriannya bisa membantu kalian semua dan dapat dipahami. Terus khususnya terima kasih kepada Pak Marcel yang telah memberikan kita ilmu yang sangat berguna. Mungkin ada sepatah dua kata dari Pak Marcel sebagai closing statement dalam webinar kali ini. Oke, teman-teman, sebelum aku menutup ya, closing statementku, terima kasih teman-teman yang sudah join, mendengarkan sampai sekarang. Terima kasih. Bisnis memang perlu banyak tantangan ya teman-teman, tetapi ingat lagi kembali ketika kalian mau membangun sebuah bisnis, kalian harus punya mental yang kuat, kalian harus punya spirit yang tadi yang saya katakan, sehingga ketika kalian menemukan peluang, permasalahan, kalian bisa solve problem dan bangkit terus. Dan jangan takut untuk memulai, start from small, dan yakinlah bahwa banyak sekali tangan-tangan yang akan membantu kalian ketika kalian melakukan apa yang menurut orang lain benar gitu, dan apa yang kalian tekuni juga itu benar gitu. Jadi usaha dalam membangun sebuah bisnis, bangunlah bisnis yang benar-benar fit terhadap market, dan juga terakhir dari saya, jangan takut untuk tidak ada dana gitu, karena banyak sekali investor yang bakalan membantu kalian. Yang seperti saya jelaskan poin pentingnya di hari ini gitu, banyak sekali angel investor, capital venture, bahkan government yang akan menolong kalian ketika kalian kesusahan dalam pendanaan gitu. Dan sekian dari saya teman-teman, tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini ya, perlu benar-benar aman dari corona ya teman-teman gitu sih. Dan sehat-sehat selalu lah intinya. Gitu sih dari saya. Terima kasih banyak Commerce. Terima kasih Pak Marcel. Nah tadi ya kata Pak Marcel, jangan takut untuk mencoba, coba aja terus, karena kalau dana tuh pasti, kalau kita mau nyoba pasti datang lah ya gitu. Nah terus untuk Sobat S nih, jangan lupa ya untuk memfollow Instagram kita yaitu S-Commerce ID, dan juga join di grup komunitas atau jadi reseller di S-Commerce. Nah, mungkin cukup sekian acara webinar hari ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, mohon maaf jika saya masih banyak salah kata. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Marcel. Yuk, semangat ya e-commerce. Ya, terima kasih Pak.